Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Musab Asif akan sedikit menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern dan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah Islam. Warisannya terus menginspirasi dan membentuk dunia kita hingga hari ini. Mari kita jelajahi bagaimana kontribusinya di bidang kedokteran dan filsafat telah mencapai jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Mengapa Ibnu Sina penting? Pengaruh lintas disiplin. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter atau filsuf, tetapi seorang polimatik sejati. Pengetahuannya merentang dari kedokteran, filsafat, astronomi, matematika hingga logika. Keberaniannya untuk menghubungkan berbagai disiplin ilmu inilah yang membuatnya relevan hingga saat ini, menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam memecahkan masalah. Jembatan Timur dan Barat. Karyanya menjadi jembatan pengetahuan antara dunia Timur dan Barat. Melalui terjemahan karyanya dalam bahasa Latin, pemikiran dan metode Ibnu Sina memengaruhi Renaissance Eropa dan menjadi dasar pendidikan medis di universitas-universitas Eropa selama berabad. Ia adalah sosok yang melampaui batas geografis dan budaya. Latar belakang dan masa kecil. Kelahiran dan keluarga. Lahir pada tahun 980 Masehi di Afshanah, dekat Bukhara, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang gubernur dan cendekiawan yang mendorong pendidikan awal Ibnu Sina. Lingkungan rumah yang kaya akan ilmu pengetahuan menanamkan kecintaan pada belajar sejak dini. Iklim intelektual Bukhara. Bukhara pada abad ke-10 adalah pusat intelektual yang berkembang pesat di dunia Islam. Kota ini menjadi magnet bagi para cendekiawan, filsuf dan kedokteran. Keberadaan perpustakaan besar dan lingkungan diskusi yang aktif memberikan Ibnu Sina akses terbatas pada berbagai sumber pengetahuan, mempercepat perkembangan intelektualnya. Kejeniusan dini. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama. Pada usia 16, ia telah belajar kedokteran dan pada usia 18, ia telah menjadi dokter terkenal yang diakui kemampuannya. Kejeniusannya adalah kombinasi bakat alami dan lingkungan yang kondusif. Perjalanan intelektual dan pendidikan dini Ibnu Sina. Belajar mandiri dan otodidak. Meski memiliki guru, Ibnu Sina banyak belajar secara otodidak. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca dan mempelajari karya-karya kuno dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Pendekatan ini memungkinkan dia untuk mensintesis berbagai gagasan dan mengembangkan pemikiran orisinalnya sendiri. Penguasaan berbagai ilmu. Ibnu Sina menguasai logika, matematika, astronomi, dan filsafat di usia muda. Dia bahkan mengklaim bahwa pada usia 18 tahun ia telah membaca semua buku yang ada di perpustakaan Samanid, menguasai seluruh cabang ilmu yang dikenal saat itu. Kedalaman pengetahuannya di berbagai bidang adalah dasar bagi kontribusi lintas disiplinnya kelak. Membuka pintu kedokteran. Minatnya pada kedokteran semakin kuat setelah ia berhasil menyembuhkan Nuh Ibnu Mansur, Emir Bukhara. Keberhasilan ini membuka pintu baginya untuk menjadi dokter istana, memberinya akses ke sumber daya dan pengalaman yang lebih luas, serta memperdalam praktiknya dalam ilmu kedokteran. Ibnu Sina sebagai dokter, inovasi dan kontribusi medis, diagnosis dan prognosis. Ibnu Sina dikenal karena metode diagnosis yang cermat, termasuk pemeriksaannya denyut nadi dan urin. Ia juga mengembangkan konsep prognosis, yaitu prediksi perjalanan penyakit yang menjadi dasar penting dalam praktik kedokteran. Ini menunjukkan pendekatan ilmiah dan observasionalnya. Farmakologi. Ia mengklasifikasikan berbagai obat dan efeknya pada tubuh, mendokumentasikan ribuan resep dan penggunaan tanaman obat. Karyanya di bidang farmakologi sangat berpengaruh, memberikan dasar bagi pengembangan obat-obat di masa mendatang. Prinsip pengobatan. Ibnu Sina menekankan pentingnya kebersihan, diet seimbang, dan olahraga sebagai bagian dari pengobatan. Ia juga membedakan antara penyakit menular dan non-menular. Saat mengenali peran emosi dalam kesehatan fisik, menunjukkan pemahaman holistik tentang tubuh manusia. Ibnu Sina sebagai filsuf, pemikiran yang mengubah paradigma. Metafisika, konsep wajib al-wujud, yang wajib ada sebagai Tuhan, yang keberadaannya esensial dan tidak bergantung pada apapun. Epistemologi, teori tentang pengetahuan dan akal. Ia membedakan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan
pengetahuan yang diperoleh melalui akal murni. Psikologi. Diskusi mendalam tentang jiwa dan hubungan dengan tubuh. Ia berpendapat bahwa jiwa adalah entitas spiritual yang abadi dan independen dari tubuh. Logika. Pengembangan dan penyempurnaan logika Aristoteles yang menjadi dasar pemikiran rasional dalam tradisi Islam dan Barat. Karya monumental. Judul asli Al-Hanun fi at-Tibb, The Canon of Medicine. Al-Hanun fi at-Tibb adalah puncak kontribusi Ibnu Sina di bidang kedokteran. Karya ini mensintesis pengetahuan medis dari peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India, serta menambahkan observasi dan penemuannya orisinalnya sendiri. Karyanya menetapkan standar baru untuk praktik medis dan penelitian dengan penekanan pada eksperimentasi dan rasionalitas. Karya agung lainnya: Kitab Asy-Syifa, Sastra dan Puisi, Kitab An-Najat, karya tentang astronomi dan matematika. Warisan abadi Ibnu Sina, pengaruhnya di timur dan barat. Pendidikan medis. Selama berabad-abad, Al-Hanun fi at-Tibb menjadi kurikulum utama di fakultas kedokteran di seluruh Eropa dan dunia Islam, membentuk generasi dokter. Perkembangan filsafat. Pemikiran filosofis Ibnu Sina mempengaruhi para filsuf Islam seperti Ibnu Rushd dan Al-Ghazali, serta para pemikir Kristen seperti Thomas Aquinas membantu membentuk skolastisisme. Sains modern. Penekanan Ibnu Sina pada observasi, eksperimen, dan penalaran rasional meletakkan dasar bagi metode ilmiah yang menjadi ciri sains modern. Kesimpulan dan refleksi. Teladan kehausan ilmu. Kisah Ibnu Sina mengajarkan kita tentang pentingnya kehausan ilmu dan dedikasi terhadap pembelajaran sepanjang hayat melalui batas disiplin. Inovasi dan pemikiran kritis. Ia adalah simbol inovasi dan pemikiran kritis yang berani mempertanyakan dogma dan mengembangkan ide-ide baru yang revolusioner. Jembatan peradaban. Ibnu Sina mengingatkan kita akan peran krusial para cendekiawan dan menjembatani kesenjangan budaya dan menyebarkan pengetahuan untuk kemajuan bersama. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena mungkin saya masih belajar juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.